teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan terima kasih yang malam ini hadir di sini dan ngikutin live-nya kita. Siapkan diri, siapkan hati, siapkan mentalnya, kosongkan dulu gelasnya. Untuk malam ini kita akan belajar bersama-sama mengenai teknik jitu beriklan di Shopee. Mungkin kebanyakan teman-teman sudah tahu cara beriklan, tapi ternyata saya juga baru tahu ya kemarin belajar lagi iklan yang saya gunakan dengan teknik yang lama ternyata keliru. Dan kalau teknik kita keliru biasanya kita bukannya untung tapi malah buntung ya, biasanya banyak yang ngeklik tapi nggak ada yang closing ya gitu. Nah ini kita belajar malam ini teknik itu beriklan di Shopee. Nah malam ini kita akan disampaikan oleh mentor kita yang luar biasa, yang selama ini selalu mensupport kita semua, yang melakukan riset kata kunci ya, yang selalu melakukan developing, yang melakukan inovasi-inovasi di Ayo Dropship. Ini beliau, kita sambut dengan meriah Suhu Ahmad Sipa. Nah, silakan Om Sipa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di malam ini kita akan bahas lebih spesifik ya ke materi untuk Shopee. Ini kita ke teknik untuk beriklan di Shopee. Yang share screen yang Shopee coba Bu. Nah yang ini ya. Jadi untuk teman-teman ketika kita mau beriklan di Shopee sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dulu gitu ya. Jadi jangan sampai ketika di awal teman-teman upload produk langsung hajar iklan. Itu jangan sampai seperti itu, karena ada beberapa faktor yang menjadi ibaratnya penentu terjadinya closing. Nah iklan ini kan tujuannya kan untuk menampilkan produk kita di halaman pencarian, ibaratnya untuk mendatangkan traffic gitu ya. Nah sementara kita juga butuh amunisi tambahan, bagaimana caranya si traffic yang masuk itu terkonversi menjadi sales. Jadi tujuan utama kita beriklan itu adalah ke sales gitu ya, dan goal akhirnya adalah profit. Jadi kalaupun kita sudah mengiklan gitu ya, udah ngiklan terjadi banyak sales closingan, tapi kalau misalkan kita nggak profit ya sama aja bohong gitu ya. Jadi di sini kita ingin mencari pola-pola beriklan yang memang benar ya, dan juga efektif gitu ya. Secara budget juga ibaratnya efisien lah gitu ya. Nah sebelum teman-teman beriklan, yang sudah saya share kemarin ya, tadi pagi ya, jadi ada baiknya memang teman-teman itu memperhatikan dulu algoritma terbaru dari si Shopee-nya ya. Jangan cuma sekedar upload produk langsung dihajar iklan, itu kemungkinan besar bakalan boncos. Nah teman-teman yang udah memperhatikan atau yang udah menyimak video penjelasan saya mengenai algoritma Shopee, itu teman-teman nanti akan bisa mempertimbangkan gitu ya, akan bisa memperhitungkan sebenarnya apa saja sih sebenarnya langkah-langkah apa saja sebelum teman-teman beriklan yang harus teman-teman lewati. Pertama mulai dari penulisan judul ya, optimasi di judul itu penting banget teman-teman untuk efektivitas teman-teman beriklan. Jadi di dalam penulisan judul ya, utamanya itu riset kata kunci, ini ibaratnya secara urutan dia berada di posisi teratas, jadi paling atas. Jadi teman-teman ketika beriklan dibenerin dulu judul produknya. Jadi sebelum beriklan tuh harus tahu dulu target untuk penguasaan kata kuncinya itu mau apa. Misalkan kita mau beriklan yang formakol gitu ya. Formakol itu kan untuk asam urat dan kolesterol, itu secara kata kunci umumnya. Nah tapi kalau kita ingin yang memang benar-benar lebih efektif lagi, lebih lebih minim lagi biayanya, itu dari kata kunci yang tadi, yang utama tadi, yang kolesterol dan asam urat, itu kita bisa kembangkan lagi, lebih dispesifikan lagi, dikembangkan lagi kata kunci turunan dari dua kata kunci yang tadi, seperti itu. Jadi dari kata kunci itu kita cari turunan-turunannya
mana yang kompetisinya kecil, secara search volumenya gede, tapi bidding iklannya itu rendah, gitu ya. Jadi pertama tadi di judul produknya dulu yang kita benerin. Nah, caranya bagaimana cara kita menentukan judul produk ya? Risetnya teman-teman bisa pakai dari si Shopee Suggestion-nya, terus bisa juga dapetin dari Shopee Ads gitu ya, yang Shopee kata kunci. Nah, teman-teman bisa hajar iklan dulu di awal, misalkan seminggu. Nah, selama seminggu di awal teman-teman tembak aja, misalkan kasih masuk di sana satu judul atau beberapa judul yang memang secara general, secara umumnya. Misalkan kalau tadi kayak kita Formakol, tembak aja dulu 2 judul, asam urat sama kolesterol. Udah itu aja. Tembak di kata kunci yang jenis pencariannya luas. Nah, nanti dari 2 kata kunci yang umum ini yang kita setting pola pencariannya luas, itu nanti setelah seminggu kita akan dapatkan data traffic apa saja sebenarnya yang masuk ke produk kita, termasuk untuk kata kunci yang sebenarnya dicari oleh si user atau si pengguna di Shopee itu, kata kunci apa yang menyebabkan dia ngeklik produk kita dan masuk ke si produk yang tadi kita iklankan gitu. Nah, nanti dari kata kunci itu kita sortir lagi judul atau kata kunci apa yang memang benar-benar relevan dengan si produknya kita, gitu ya, dengan si Formakol tadi. Nah, dari tadi yang dari traffic kata kunci itu kita jadiin judul produk, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi teman-teman bisa menggunakan Shopee Ads gitu ya, atau Shopee kata kunci untuk dapetin judul produk yang bagus. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan dari si Google Suggestion. Jadi teman-teman tinggal masuk ke Google ya, di menu pencarian Google itu teman-teman ketikkan saja, misalkan nanti obat kolesterol gitu ya, atau obat asam urat. Nah, nanti kan akan muncul suggest kata kunci yang banyak gitu ya. Nah, dari kata kunci itu, dari suggest itu kita nanti filter lagi yang mana yang relevan. Nah, baru yang nanti kita jadiin judul. Nah, kenapa kita kombinasikan antara Shopee dan Google Suggestion? Karena pertama, untuk di Shopee sendiri yang namanya marketplace itu kan ibaratnya usernya itu terbatas ya, ada batasannya lah. Nah, kita itu pingin mengkombinasikan dengan Google Suggestion itu agar kita dapat traffic gratisan gitu ya, atau organic traffic dari luar, salah satunya dari pencarian Google tadi. Nah, ketika teman-teman menggunakan yang Google Suggestion, misalkan di sini ya, misalkan ada yang nyari di sini madu kolesterol gitu ya, kolesterol tinggi misalkan. Nah, di sini kan ada Shopee kan. Nah, ketika orang ngeklik di sini, kalau kata kunci yang kita masukkan itu relevan dengan tadi yang hasil kata kunci iklan di Google Suggestion, maka kemungkinan orang ketika ngeklik tadi dari Google itu masuk ke Shopee-nya ke sini adalah produk yang kita. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, kita akan dapat traffic organik atau traffic gratisan dari luar Shopee, seperti itu ya. Nah, sementara kalau tadi yang dari iklan kata kunci Shopee yang kita jadiin judul, nah itu kita untuk menggait nanti orang-orang yang masuk atau yang mencari produk di Shopee-nya. Misalkan di sini ya, madu kolesterol tinggi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada 2 sumber traffic. Jadi ada yang traffic dari internal dan ada traffic dari eksternal. Seperti itu. Makanya kita kombinasikan. Seperti itu ya kalau untuk pola penulisan judul. Nah, terus untuk pola penulisan judul, sebenarnya kan biasanya ada orang yang bilang penulisan huruf kapital atau simbol dan lain-lain itu ngaruh ke traffic atau ke algoritma Shopee. Nah, ternyata kalau misalkan kita cek di sini untuk yang
contoh satu kata kunci misalkan madu kolesterol tinggi ya. Di sini malah pola penulisannya itu kebanyakan yang ditampilkan adalah kata penulisan yang hurufnya di awalnya besar gitu ya. Sementara di sini 4:1, yang besar malah di sini cuma 1 gitu ya. Jadi untuk yang pola penulisan menggunakan huruf kapital itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh kalau untuk di algoritma Shopee sendiri. Nah, lanjut di sini untuk pola penulisan menggunakan simbol atau misalkan tanda baca. Di sini kita bisa cek. Di sini ada yang simbol pakai strip gitu ya. Ini ada juga yang pakai strip, ada juga yang pakai koma. Nah, itu juga sama, tidak terlalu berpengaruh kepada pola penulisan. Jadi yang paling berpengaruh sebenarnya untuk pola penulisan judul adalah lebih di kata kuncinya. Gitu, teman-teman. Nah, kata kunci itu kalau kita bisa melihat dari sini ya. Nah, yang penting itu dari satu kata kunci, dari satu judul itu teman-teman ada kata kunci yang ditargetkan di sini. Nah, kalau saya pribadi itu lebih menyarankan ketika teman-teman menuliskan sebuah judul produk ya untuk di Shopee, itu kan kita ada batas maksimal sampai 100 karakter. Nah, itu maksimalin aja sampai 100 karakternya atau mendekati 100 karakter gitu ya. Karena kan sayang ibaratnya jatah kata kuncinya. Jadi jangan cuma sekedar madu kolesterol tinggi formakol. Nah, itu sementara kan masih banyak tuh kata kunci turunan dari kata kunci atau dari target kolesterol itu, dari kolesterol, dari asam urat gitu. Teman-teman tinggal kombinasikan saja dari satu judul itu ke judul-judul lainnya. Gitu ya. Nah, yang kedua, untuk pola penulisan judul, usahakan sih teman-teman nggak ada pengulangan kata. Misalkan di awal udah ada madu formakol, nanti garis miring lagi, formakol lagi. Atau misalkan di awal udah ada kolesterol, terus yang kedua nanti kolesterol lagi gitu. Itu kan ada pengulangan kata. Lebih baik teman-teman menggunakan kata lain, bisa menggunakan persamaan katanya, sinonimnya, atau bisa menggunakan penggunaan bahasa asingnya. Gitu. Oke, terus yang selanjutnya di sini ini ada harga produk ya. Harga produk. Nah, teman-teman juga ini bisa perhatikan mulai dari harga produk dan juga diskon. Jadi sebelum teman-teman melakukan proses iklan, harga produknya itu dibenerin dulu. Jadi walaupun misalkan di sini harga real head untuk harga eceran terendah gitu ya. Untuk formakol itu misalkan Rp145.000. Nah, ketika teman-teman pertama kali upload, itu jangan langsung Rp145.000. Tapi teman-teman upload saja dengan proses markup, misalkan tambah 30% atau tambah 50%. Karena nanti akan kita setting diskon. Jadi, itu kan dari harga yang kita upload, itu kan belum dipotong diskon, harga coret ya. Harga coret, terus promo cashback, dan lain-lain. Nah, itu harus benar-benar teman-teman tentukan dulu di awal. Jangan ketika teman-teman sudah upload, teman-teman rubah lagi ke harga, diturunin harganya. Gitu. Jadi kan di sini juga teman-teman harus perhatikan pola-pola di sininya untuk di Shopee-nya kan. Nah, perhatikan di sana. Jadi kalau semakin tinggi diskonnya kita, maka kesannya itu semakin wah ini orang akan lebih berminat. Gitu, seperti itu. Terus untuk foto, memang ada baiknya teman-teman itu menggunakan foto produk sendiri. Jadi dari kita siapkan memang database, teman-teman itu edit dulu ya, menggunakan foto sendiri, diedit saja ya. Nah, kalau bisa sih di sini backgroundnya ya, kalau kita melihat ya, backgroundnya itu jangan yang terlalu memakai background yang gelap, jadi gunakan saja yang background putih. Itu untuk penggunaan foto produk. Nah, terus di dalam foto produk itu dikasih keterangan juga untuk produknya. Misalkan produknya ini untuk apa? Untuk madu kolesterol atau madu kolesterol dan asam urat, itu dikasih deskripsi juga di fotonya.
Terus untuk selanjutnya benerin dulu di kategori produk. Nah, disesuaikan. Terus deskripsi juga ya. Di deskripsi itu jangan lupa ditaruh juga kata kunci yang mau teman-teman target. Nah, misalkan di deskripsi yang madu formakol ini, teman-teman kasih aja di sana di halaman deskripsi teratasnya itu target-target kata kunci yang ingin teman-teman kuasai gitu ya. Simpen aja di paling atas sebelum di bawahnya itu nanti ada deskripsi penjelasan produknya, karena itu akan ngaruh nanti ke relevansi iklan kata kunci yang teman-teman target. Kemudian selanjutnya nanti ya sebelum kita beriklan, nah teman-teman nanti setting dulu di sini. Ini kan ada banyak fitur ya untuk promosi toko. Pertama teman-teman nanti di sini setting dulu. Yang pertama yang harus teman-teman setting adalah di sini untuk auto reply chat. Nah, di sini ada auto reply chat ya. Nah, auto reply chat ini penting karena ini untuk meminimalisir closingan yang hilang. Jadi ketika kita beriklan, kalau misalkan kita telat balas dikit saja, slow respon saja, maka si calon konsumen kita itu akan beralih ke seller lain gitu ya. Makanya teman-teman silahkan nanti setting auto reply chatnya dulu gitu ya, agar ketika dia tanya, si mesinnya Shopee itu dia akan langsung ngebales. Nah, contohnya ya seperti ini aja, misalkan halo Kak, produk kita selalu ready ya, silahkan diorder gitu. Pengiriman langsung diproses dalam 1 hari, 1 kali 24 jam seperti itu. Ini untuk yang profil chat ini teman-teman aktifkan saja semuanya gitu ya. Untuk yang izinkan penawaran harga ini nggak usah. Nah, baru setelah ini kita lanjut lagi di sini untuk proses promosi saya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini, di Shopee itu fitur-fiturnya itu antara satu akun dengan akun yang lain itu berbeda-beda tergantung dari jenis penjualan ya, atau level penjualan si akunnya itu ya. Misalkan di sini untuk fitur yang saya kan ada yang flash sale toko saya, terus ada combo hemat gitu ya. Nah, untuk akun-akun yang baru ini biasanya nggak ada, belum muncul ininya. Untuk yang fitur flash sale toko saya dan combo hemat. Nah, tapi ini akan muncul dengan sendirinya ketika penjualan teman-teman itu sudah meningkat gitu ya, udah lumayan drastis. Nah, untuk toko-toko yang baru, nanti teman-teman yang perlu disetting sebelum beriklan adalah silahkan nanti setting untuk voucher ikuti toko dulu. Jadi ibaratnya ini untuk menggait followers dulu, followers tokonya gitu ya. Jadi ketika teman-teman beriklan tuh ibaratnya tidak buang budget sia-sia, walaupun dia nggak beli, minimal dia tuh udah jadi followers kita, dan kedepannya itu bisa kita ibaratnya mah cekokin terus lah oleh promo-promo kita gitu ya, melalui yang menu feed gitu ya. Nah, ini setting, misalkan setting voucher ikuti toko bisa mulai dari 10.000 ya. 10.000 untuk minimal belanja misalkan 100.000 boleh. Nah, kemudian nanti setting juga di sini voucher toko saya untuk settingan voucher cashback gitu ya. Nah, ini juga sama, ini disesuaikan saja nominalnya ya, bisa mulai dari 10.000 dan nominal belanjanya minimalnya ini nanti disesuaikan, bisa mulai dari 150.000 atau 200.000. Nah, lanjut lagi di sini nanti teman-teman setting di sini untuk promo toko ya. Ini untuk harga coret. Jadi kalau misalkan yang formakol tadi harga jual aslinya 145.000, nah di awal itu ketika kita upload produk itu jangan 145.000. Taruhlah misalkan kita upload saja di sana nanti di awal itu 175.000. Karena nanti yang 175.000 itu belum kita nanti potong untuk biaya voucher toko yang cashback. Belum nanti kita potong misalkan yang ada voucher ikuti toko yang 10.000. Nah, baru nanti dipotong lagi untuk yang promo harga coret gitu. Jadi banyak pertimbangannya gitu ya. Nah, ketika teman-teman pada saat awal langsung upload langsung harga netnya, langsung harga fixnya, maka teman-teman akan sulit nanti untuk memainkan diskon gitu. Nah, sementara kalau tidak ada penawaran diskon,
itu juga akan konversi untuk penjualan teman-teman ketika beriklan juga akan jauh lebih rendah. Gitu ya. Nah, lanjut, nanti di sini ada paket diskon. Nah, paket diskon ini fungsinya itu untuk upsell. Jadi untuk upselling produk-produk kita. Misalkan yang Formakol tadi kan harganya satuannya itu 145.000 gitu ya. Nah, ketika kita setting harga diskon, kayaknya saya kemarin itu baru-baru ada ini juga deh. Ketika kita setting harga diskon, maka dia itu akan terpancing untuk membeli lebih banyak produk. Misalkan satuannya kan tadi 145.000. Nah, ketika misalkan kita setting 3 300.000 atau 4 400.000, maka alam bawah sadarnya dia itu akan berpikir bahwa oh ini beli 3 jauh lebih murah, beli 4 jauh lebih murah. Nah, maka dia akan membeli lebih banyak secara kuantitinya. Ntar ini kayaknya mana ya? Sorry ya teman-teman, ini kalau penjelasannya terlalu cepat. Nah, contohnya ini ya. Ini ada orang tuh yang langsung beli 4, beli 2 seperti ini ya. Karena ini di settingnya setting harga ini ya, paket diskon seperti itu. Jadi si mindset si pembeli itu juga jadinya ibaratnya akan jauh lebih tertarik ketika kita setting untuk yang paket diskon tadi. Seperti itu. Nah, setelah yang 4 ini, tadi yang ada voucher follow toko, terus voucher cashback ya, yang toko saya, baru promo toko, paket diskon, baru nanti kita beralih ke iklan di sini. Jangan lupa juga nanti untuk tampilan tokonya dibenerin juga ya. Mulai dari cover toko, profil tokonya tuh dijelasin. Jadi jangan cuman sekedar asal-asalan gitu ya. Nah, misalkan di sini untuk beriklan, teman-teman bisa masuk di menu iklan sini atau bisa masuk di menu produk. Ini kan ada menu yang produk ya. Nah, teman-teman bisa klik di sini di sampingnya yang titik 3. Nah, kemudian di sini ada periksa iklan kata kunci. Nah, di sini untuk pemilihan kata kunci ini penting banget ya. Jadi teman-teman nanti ketika beriklan ini di delete saja, suggest dari si Shopee-nya di delete semua. Terus kita buat kata kunci baru. Nah, kata kunci barunya itu dari mana? Nah, kita kombinasikan dari yang Google Suggestion tadi. Google Suggestion sama dari bisa menggunakan iklan split testing ya, atau A/B testing teman-teman seminggu terakhir atau seminggu di awal tadi. Misalkan di sini ada madu kolesterol. Nah, madu kolesterol di sini kan banyak. Nah, teman-teman dari suggest kata kunci yang dimunculkan di Shopee di sini, nah teman-teman bisa pilih-pilih ya, filter dulu. Tapi jangan semuanya diambil ya. Patokannya dari mana? Pertama, patokannya yang harus teman-teman jadikan patokan adalah di relevansi kata kuncinya. Jadi di menu di baris kata kunci ya. Di baris kata kunci. Terus yang kedua itu ada di rekomendasi harga. Rekomendasi harga jual. Nah, dari kata kunci yang banyak itu, yang suggest dari si Shopee-nya ini, teman-teman ambil yang kata kuncinya paling yang relevan sama yang harga rekomendasinya itu rendah. Nah, ngitung rendahnya itu dari mana? Nah, ngitung rendahnya itu ya balik lagi, dibalikin lagi ke profit dari masing-masing produk yang teman-teman jual. Kalau misalkan yang madu Formakol, misalkan keuntungannya teman-teman itu taruhlah 80.000 gitu ya. Nah, ambil saja
untuk yang biaya klik maksimalnya itu adalah 0,1% ya, 0,01 apa ya. Jadi paling maksimal kalau misalkan dari 80.000 800 paling maksimalnya. Nah, kalau misalkan profitnya misalkan 40.000 ya paling maksimal Rp400 seperti itu. Nah, dari kata kunci ini kan ada di sini ya, ada suggest kata kuncinya dan juga ada volume pencarian gitu ya. Terus ada harga rekomendasi. Nah, teman-teman di sini ambil saja yang rekomendasi harganya itu rendah gitu ya. Kemudian nanti ketika ditambahkan, misalkan ada, nah misalkan ini ya ada madu, kolesterol, dan asam urat. Ini kan masih agak mahal ya. Nah, cari aja nanti teman-teman yang ininya itu pokoknya targetnya itu masih murah, suggest kata kuncinya, suggest biddingnya. Obat asam urat dan rematik. Nah, contoh misalkan seperti ini. Nah, ketika di sini teman-teman nanti masukkan saja beberapa kata kunci yang banyak gitu ya, asalkan relevan. Terus yang teman-teman masukkan di sini tuh maksimal itu 50% dari suggest aja. Jadi kalau misalkan 1.800 di sini paling maksimalnya adalah 50% dari suggest. Gitu ya. Nah, kalau minimalnya berapa? Nah, minimalnya teman-teman bisa mulai dari 180 atau misalkan di 200. Gitu ya. Terus yang perlu teman-teman pahami juga, kalau untuk di Shopee sendiri ini itu beda akun ya. Beda akun toko, beda akun seller, itu nanti suggest untuk biaya per kliknya itu akan beda lagi. Misalkan di sini sama-sama kata kunci madu, kolesterol, dan asam urat. Nah, bisa saja di saya itu di sini suggest dari Shopee itu 1.838. Tapi di teman-teman misalkan bisa di 2.000 atau di 1.500. Seperti itu. Itu jadi beda toko, beda akun, itu beda biaya per klik. Beda produk, beda juga biaya per kliknya. Misalkan saya di sini punya 2 SKU atau 2 judul madu formakol ya, sama-sama madu formakol gitu ya. Tapi yang satu nanti bisa saja 1.800, yang satu bisa saja nanti dengan kata kunci yang sama itu 1.600. Nah, yang membedakan apanya? Yang membedakan itu biasanya jumlah wishlist ya, yang masukkan ke keranjang, terus jumlah yang nge-like, yang like ya, yang nambahin tanda love gitu ya. Terus jumlah view. Nah, biasanya itu faktor-faktor itu sebenarnya yang biasanya membedakan gitu ya. Sama tadi jumlah beda akun biasanya kadang beda juga. Seperti itu. Nah, nanti di sini teman-teman bisa beriklannya mengkombinasikan antara judul yang luas dan juga judul yang spesifik. Nah, misalnya kalau untuk yang luasnya teman-teman bisa nembak tadi yang kata kunci umumnya gitu ya. Misalkan asam urat, kolesterol. Nah, itu tembak aja di luas. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman pada saat seminggu sebelumnya udah A/B testing gitu ya, udah dapet traffic keywordnya, teman-teman boleh langsung nembak kata kunci spesifik semua di sininya ya, gitu ya, sesuai dengan hasil traffic dari iklan teman-teman yang A/B testing seminggu sebelumnya, seperti itu. Nah, taruhlah misalkan di sini saya masukkan di sini 230 deh, kemudian spesifik gitu ya. Nah, sekarang kan Shopee bisa sekali iklan itu bisa langsung maksimal 20 produk yang target kata kuncinya sama. Jadi misalkan ada formakol, nah teman-teman misalkan bisa mulai 10 sampai 15 produk, udah itu nanti di setting sekali di sini kata kuncinya gitu ya. Langsung di setting sekali, terus nanti tinggal dipakein ini aja, di setting limit budget hariannya. Karena kan kalau untuk di awal supaya budgetnya itu menyeluruh gitu ya, itu nanti kita limit saja per produknya.
bisa mulai dari 10 sampai 20.000 per hari. Jadi ketika kita top up 50.000, ada beberapa produk, nah nanti si budget itu akan menyebar ke produk-produk yang lainnya. Seperti itu. Oke, paling itu aja sih. Nanti setelah teman-teman beriklan, nanti baru di review 3 sampai 7 hari setelahnya gitu ya. Nge-review kata kunci mana yang memang kurang bagus trafficnya, yang terlalu, ibaratnya ada yang terlalu banyak memakan budget tapi belum ada konversi. Nah, itu nanti teman-teman baru bisa memutuskan itu minimal 3 sampai 7 hari. Jadi jangan buru-buru, baru belum 24 jam teman-teman langsung udah meng-cut atau mematikan iklannya, settingan iklannya. Oke, seperti itu. Begitu, Om Sis. Bentar. Oke, itu dia teman-teman. Penjelasan dari Om Sipa panjang kali lebar banget itu. Wah, ini mungkin teman-teman ada pertanyaan atau sesuatu yang selama ini kurang pas dengan di Shopee gitu ya. Kalau saya boleh mencatat Om, tadi catatan saya dikit itu yang penting untuk mendapatkan traffic yang organik ya, yang belum beriklan, yaitu yang pentingnya adalah kita ingin menembak kata kunci apa gitu ya, betul ya. Kemudian Ya, kita benar. judul yang digunakan itu harus sesuai dengan kata kuncinya gitu ya. Berarti judul-judul pun harus disesuaikan, betul ya. Ya. Kemudian itu untuk menggunakan judul dari mana. Ini saya coba mereview sedikit ya Om ya. Jadi untuk supaya toko kita cepat dikenal dan secara organik tanpa beriklan, judulnya harus sesuai dengan kata kunci. Untuk dapetin kata kunci dari mana? Itu dari Shopee Suggestion sendiri yang secara internal, dan secara eksternalnya itu menggunakan Google, dari Google ya. Ya, gitu. Google Suggestion. Benar. Kemudian kata kunci juga harus relevan dengan produk yang kita jual, gitu ya. Itu yang secara organik. Kalau yang secara beriklannya tadi banyak benar, jadi kalau saya mau ulang lagi nanti sama lagi, panjang lagi gitu. Oke, teman-teman mungkin ada pertanyaan. Ini kita buka sesi tanya jawab dulu. Ini sudah ada pertanyaan ini Om. Ini pertanyaannya mana tadi ya? Pertanyaan yang pertama yang saya baca adalah lebih banyak yang wishlist atau love, semakin murah atau semakin mahal Om? Kenapa? Gimana Hu? Tampilin coba. Oke, saya show. Ini dia pertanyaannya nih. Lebih banyak yang wishlist atau love, semakin murah atau mahal Om? Semakin murah iklannya. Tuh, semakin murah ya. Dah, lo langsung terjawab. Ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Ini dia. Judul produk di Mas Upload berarti dirubah lagi ya Om? Ya, sebenarnya untuk yang di Mas Upload itu sudah sesuai kata kunci gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin menspesifikkan lagi, teman-teman bisa merisetnya lagi, karena kalau di database kan kita tembak ke banyak kata kuncinya itu kita sebar-sebar lagi ke beberapa judul gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin lebih maksimal lagi, ya maksimalin gitu di judul produknya. Teman-teman silakan nanti meriset lagi. Siap. Tuh, di riset lagi, mau pakai itu juga boleh, mau riset lagi juga boleh ya. Riset lagi mungkin lebih sesuai dengan sesuai dengan ini passionnya. Ya. Oke. Ini banyak banget pertanyaan, artinya teman-teman di semua sini praktek ya. Saya lebih suka banyak pertanyaan, artinya teman-teman praktek. Kalau nggak bertanya itu berarti tidak praktek. Tuh, pertanyaan selanjutnya Om. Muncul di layar. Tengot. Tuh. Om, yang kemarin pakai minimal budget 180 rupiah. Nah. Gimana Om? Oke. Untuk budget minimal itu sebenarnya balik lagi tadi ke kata kunci dan juga suggest dari si Shopee-nya ya. Dengan tadi ada beberapa beberapa ketentuan. Pertama mulai dari jenis tokonya, karena beda toko biasanya beda suggest kata kuncinya, beda biaya per kliknya, terus beda produk juga itu beda suggest suggest iklannya, suggest biddingnya. Nah,
Jadi intinya sebenarnya bukan di biddingnya, tapi di kata pemilihan kata kuncinya. Karena ketika kita hoki ibaratnya dapat satu kata kunci yang relevan, tapi murah, bahkan murah banget, itu nanti akan ada bahkan nggak jarang nanti kata kunci yang cuman suggest biddingnya itu cuman Rp60. Nah, Rp60 itu ketika suggest tadi Rp60, terus kita setting misalkan Mbak Maya setting Rp180, itu kan ibaratnya sudah jadi berapa kali lipat dari suggest. Gitu ya. Sementara kalau misalkan kita pakai kata kunci yang suggestnya saja misalkan udah 5.000, ternyata kita setting biddingnya itu misalkan Rp180, balik lagi itu kan akan sangat jauh, akan sangat berat untuk produk ini naik di pencarian gitu ya, di halaman pencarian si user atau di Shopee-nya gitu ya. Jadi perkara itu efektif atau tidaknya balik lagi ke pemilihan kata kuncinya gitu ya. Jadi kalau memang suggest-nya aja udah tinggi, mau dimasukin 180 itu akan berat. Itu. Itu ya jawabannya dari Om Sipa, mantap. Nah ini Om, ini pertanyaannya nih Om. Voucher ikuti toko saya kok ngeblank ya Om? Itu kalau yang ngeblank coba di refresh aja. Biasanya faktor ini koneksi biasanya. Koneksi. Oke. Selanjutnya Om, ini selanjutnya ya. Nah, Om, untuk Shopee efektif nggak upload massal satu produk sampai ratusan judul atau satu produk satu judul setelah optimasi? Ya. Ini yang sebenarnya banyak ditanyakan ya. Jadi Ya. untuk dominasi marketplace gitu ya, pertama itu tiap marketplace itu beda strateginya, itu udah pasti gitu ya, karena kan beda algoritma. Misalkan kalau kayak di Bukalapak, Lazada itu penentu utamanya misalkan di level tokonya, misalkan seperti itu ya. Jadi mau teman-teman massal, mau enggak, mau sudah ada review, mau enggak, ketika level toko teman-teman udah bagus, nah mau upload produk apapun itu akan langsung naik di halaman pencarian teratas. Contohnya seperti itu. Nah, terus tadi untuk yang upload manual sama upload massal, saya lebih menyarankan upload manual gitu ya. Karena kita itu pingin mendominasi volume pencarian kata kunci di marketplace itu bukan dari hanya quantity listing produknya saja, tapi lebih ke kata kunci apa sebenarnya yang kita optimasi di judul produk kita gitu ya. Jadi misalkan kita punya, taruhlah misalkan kita punya 50 target kata kunci. Nah, 50 target kata kunci ini kita pingin kuasai semua. Nah, tinggal yang 50 kata kunci ini nanti kita tinggal sebar saja. Misalkan ke satu produk itu hanya masuk 10 kata kunci misalkan ya, atau cuma masuk 5 kata kunci. Nah, berarti yang 50 kata kunci ini kita sebar, kita jadiin 10 SKU atau 10 judul produk. Seperti itu, Hu. Jadi balik lagi patokan kita adalah pegang dulu kata kunci apa yang mau teman-teman kuasai, gitu. Jadi dominasinya di kata kuncinya, lebih ke penguasaan keyword kata kunci, bukan di jumlah listing produk. Halo? Om Sipa. Ya, gimana Hu? Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih. Om lebih baik mana menentukan banyak kata kunci tapi satu produk atau beberapa kata kunci, maksudnya ini ya. Pengaruh nggak di pencarian toko kita? Cara menentukan batas bidding sebaiknya gimana? Barusan kan udah terjawab juga. Sama ya, ini pertanyaannya ya. Ya, sama udah terjawab barusan. Ya, oke. Selanjutnya, ini banyak pertanyaan ini, Hu. Kalau iklan serupa itu gimana, Om? Saldoku kayaknya kesedot dari situ. Nggak ada keterangan klik tapi habis.
Nah, kalau untuk iklan serupa, sebenarnya di Shopee itu kan masih beta ya, ibaratnya masih tahap trial dari si Shopee-nya sendiri ya, masih ajang coba-coba lah. Sama kayak ibaratnya mah itu belum belum rampung 100%. Nah, itu kalau saya pribadi sih tidak menyarankan teman-teman menggunakan iklan produk serupa, apalagi ibaratnya apa ya? Secara kompetisi harga kita itu udah mepet. Karena yang namanya produk serupa itu akan selalu kalah oleh yang harga jualnya itu lebih rendah, yang lebih Oke. rendah dari produk kita. Nah, dia itu akan ngebaca mulai dari judul produk ya, relevansi judul produk, kategori dan juga foto. Jadi kalau misalkan ada foto-foto yang hampir sama, nah maka si iklan produk serupa itu yang akan ditampilkan di produk kita, gitu ya. Nah, parahnya lagi ketika misalkan kita udah jor-joran iklan, iklan kata kunci gitu ya. Tapi di bawahnya itu ada iklan produk serupanya orang lain. Seperti itu. Nah, intinya intinya untuk produk serupa itu untuk saat ini sih tidak recommended. Tuh, tidak recommended ya, yang iklan serupa. Ya, karena Ya, konversi konversi salesnya itu masih jauh. oke. Menjawab ya pertanyaan Musibah sangat jelas banget ini. Nah ini Om, satu lagi nih Om. Mana nih? Mas, kalau judul produk diganti, ada pengaruh tidak? Atau kena banned atau gimana? Kalau untuk produk ya, judul produk itu kalau mau diganti itu nggak masalah gitu ya, selama kategori pertama itu kalau belum ada penjualan ya, kalau belum ada penjualan itu teman-teman mau ganti judul produk, mau deskripsi, mau gambar, mau kategori produk itu masih aman selama belum ada penjualan. Nah, kalau udah ada penjualan, udah ada sales sebelumnya di judul di produk tersebut ya, di SKU tersebut, teman-teman masih bisa ganti judul produk, ganti foto, ganti deskripsi gitu ya. Asal jangan ganti kategorinya. Itu pun nggak boleh saklek langsung dihajar, diedit secara drastis ya pada saat waktu yang bersamaan. Langsung diedit judul, diedit foto, diedit deskripsi gitu ya. Itu jangan seperti itu. Itu kemungkinan kalaupun lolos itu nggak nyampe seminggu mungkin ya, nggak nyampe 2-3 hari nanti produknya akan terblokir. Jadi harus ada Oke. jeda. Misalkan mau ganti gambar ya, kalau kalau misalkan udah terjual, kalau mau ganti gambar ya gambar utamanya biarin, nanti gambar kedua sampai 9 itu baru diganti gitu. Nanti setelah beberapa hari baru dijadiin gambar utama gitu. Siap. Itu ya dari Pak siapa nih? Saya tidak bisa baca namanya. Oke, itu ya menjawab ya pertanyaannya. Ini selanjutnya pertanyaan Om, ini dari pertanyaan dari saya baru lihat di Facebook itu namanya Muhammad Ferry Pradana. Ini dia. Kalau misalnya dapat saja 5.000 terus kita bid di bawahnya, apakah nanti perlahan dapat saja yang murah juga? Nah, ini karena Om Tibata tadi menjelaskan kalau kita 50% aja gitu nih. Mungkin hubungannya tadi Om. Apakah kalau kita bid harga murah dapat suggest yang murah juga? Yang murah juga gimana ya suggest yang murah juga? Misalkan ini kalau misal dapat suggest 5.000, terus kita bid di bawahnya, apakah nanti perlahan dapat suggest? Ya otomatis ya, karena kan nanti kan si produknya itu akan dapat traffic kan. Nah, dari traffic itu nanti akan banyak yang like, akan banyak yang masukin ke wishlist gitu ya. Cuman ketika teman-teman dapatnya 5.000, teman-teman misalkan masukin setengahnya 2.500, itu kemungkinan besar teman-teman akan boncosnya cepet. Karena 2.000 itu kalau 100 klik aja udah berapa tuh? 250.000 ya. Gitu. Iya, gitu. Gitu ya Jadi Pak usahakan Mas memang Muhammad. cari Ya, lanjut tuh. Halo? ya, jadi usahakan memang pinter-pinter di pemilihan kata kuncinya aja. Oke. Gitu ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini kayaknya udah tadi ya? Oh, belum.
Berarti biaya iklan jangan diganti Rp180 semua ya Om, dibiarkan default saran dari Shopee-nya. Shopee-nya ya. Nah, 180 sebenarnya itu nggak jadi patokan ya. Karena kan ya itu tadi, kalau teman-teman lagi hoki dapetin kata kunci yang suggest-nya itu cuma Rp60, ya mau tembak di bawah 180 juga teman-teman udah menang. Misalkan taruhlah 100 kali lipat dari suggest gitu ya, 200 kali lipat dari suggest, dari misalkan tadi dapatnya yang Rp60 gitu ya, teman-teman masukkan saja misalkan di sana 150. Nah itu kan udah lebih dari 100% suggest. Nah itu akan jauh lebih efektif gitu. itu ya teman-teman. Wah, ini pertanyaannya banyak banget, ini seru ya. Ternyata akan Shopee ini sangat menarik banget ini ya, konten tentang mengenai Shopee. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain ya teman-teman, jangan malu bertanya supaya penjualannya meningkat ya. Seperti saya bilang tadi, ini bulan puasa, tak lagi bulan Ramadan. Nah, kita perlu Oh siapkan. itu ada yang nanya WhatsApp tuh, Hu. Yang mana? WhatsApp yang mana ya? Kelewatan saya ya. Ini banyak banget soalnya nih. Coba. Oh ini ya, yang ini. Mm-mm. Boleh taruh nomor WA-nya Mana? Om di chatnya. Ini. Boleh. Itu boleh banget. Jadi teman-teman, eh, itu saya juga nggak jarang ya. Jadi dari Shopee, dari auto reply chat, saya sisipkan nomor WA gitu ya. Kalau pingin fast respon, itu nanti closingnya di WA. Itu malah lebih enak lagi kan, karena cash flow kita itu malah lebih cepet. Karena kan closingnya di WA via transfer, jadi nggak melalui Shopee, jadi dia transfer duluan, baru kita beli produk. Masih boleh. Oh. Yang nggak boleh itu di deskripsi, di foto. Di foto atau di deskripsi produk. Ya. Masih boleh ya teman-teman tuh. Karena yang warga plus 62 ini unik ya. Dikasih website, di add to chat, tapi yang tanya tetap aja nomor WA ya. Entah di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak sama. Pertanyaannya kan punya nomor WA gitu ya. Aneh memang. Padahal tinggal klik beli selesai, tapi dia masih pengen nanya WA gitu. Sebenarnya lebih enak seperti Om Cipat tadi, kalau pingin gimana Bu? itu Sebenarnya lebih pingin enak kan ada kalau teman closing. ngobrol, Hu. Oh, cari temen ya, mungkin juga bisa jadi karena di WFH dia Iya. di rumah sendirian, dia nggak ada temen, dia pengen punya temen ngobrol, bisa jadi. Benar lebih enak ya pakai closingnya di WA, karena dia transfer dulu, jadi kita nggak perlu nalangin duitnya, untungnya langsung kita pegang. Gitu enaknya di WA. Mana nih lagi? Ada pertanyaan lagi nih, Mas. Om, Mas upload Shopee ditambah dong, hehe, di member area Tokped semua. Oh banyak itu. Saya mah sudah upload semua kan, satu produk sampai puluhan ribu tuh. Nah kalau sanggup nguploadnya ya kan. Iya. Tapi jangan kencang-kencang uploadnya. Nah, Sebenarnya kan kalau untuk yang Mas upload Shopee itu kan yang paling kendala di kita itu adalah di duplikat link ya. Jadi di duplikat linknya, makanya untuk tutorialnya, template-nya udah saya siapkan juga. Jadi teman-teman tuh bisa meng-create database atau master upload massal secara mandiri gitu ya. Karena Shopee ini beda dengan marketplace lainnya seperti Bukalapak sama Tokopedia gitu ya, yang satu link gambar bisa dipakai bersamaan. Nah kalau Shopee enggak, satu link gambar itu paling hanya bisa dipakai satu kali, atau maksimal tuh paling ya 3 kali lah. 3 kali juga itu udah pasti banyak yang keblokir gitu. Makanya kenapa Shopee ini kita harus ibaratnya mengakali link gambarnya itu menggunakan yang cloudinary itu. Nah, cloudinary pun satu gambar itu agar kita bisa upload berkali-kali, kita sisipin lagi kode-kode di sana yang pakai kode framing. Nah, itu sebenarnya kode framing itu ditujukan tuh sebenarnya tujuannya itu bukan ke frame-nya, tapi sebenarnya untuk mengakali linknya itu agar tidak terjadi duplikat link gambar. Sebenarnya ke sana sebenarnya.
Itu. Oke. Jadi nanti tinggal Oke. pelajari tutorialnya dan juga template-nya kan udah disiapkan di grup gitu. Siap. Ini ada permintaan nih. Ini sebenarnya ini tadi sudah dibahas di awal ya. Bagaimana toko harus memperlakukan toko baru sebenarnya. Mungkin bisa di repeat sedikit Om, mungkin dia ketinggalan masuk nih Om. Tadi di awal udah jelaskan secara detail ya, kalau buat toko baru jangan begini, jangan begitu gitu kata Om Sipa tadi. Mungkin bisa di Ya, refresh sedikit Om. pertama teman-teman untuk yang toko baru tuh teman-teman benerin dulu tokonya, tampilan tokonya, mulai dari foto profile, terus nama toko, terus ya profil toko itu mulai dari kan bisa disisipin video sama gambar ya, yang nantinya menjadi slideshow gitu ya. Nah itu teman-teman usahakan menggunakan video atau gambar tuh yang ibaratnya kayak terlihat profesional lah, terlihat profesional. Mulai dari deskripsi juga, deskripsi itu deskripsi toko ya, deskripsi toko itu menjelaskan tentang toko kita itu sebenarnya menjual produk apa aja, terus jam operasionalnya seperti apa gitu ya, kecepatan proses orderan seperti apa, dijelasin di profil toko karena itu ngaruh. Nah yang kedua biasanya kan orang ngelihat juga dari kalau untuk toko baru, orang tuh ngelihat juga jumlah followersnya. Nah, teman-teman bisa melakukan followersnya toko kompetitor yang ibaratnya niche-nya itu, target marketnya itu hampir sama dengan produk kita, seperti itu. Gitu. Itu ya, itu tip untuk toko barunya ya. Ini sama sampai jam berapa ini kita Om? Ini masih banyak pertanyaannya nih. Kita mau Ya, sampai jam berapa ini? saya tergantung moderator. Tergantung moderator. Gimana teman-teman? Ini masih banyak banget pertanyaan ini. Sebentar ya. Ini antusiasmenya luar biasa. Dari tadi kita yang bergabung dengan kita itu hampir 100 orang nih dan tetap bertahan di angka segitu. Oh, sangat antusias banget ini. Ada yang request sampai imsak nih. Semua dibahas maunya. Oke, ini deh. Bapak deh, saya tampil dulu ya. Nih, sampai kira-kira jam berapa sekarang? 21.49. 15 menit lagi kali Om ya. Nah, ini Om, pada pertanyaan nih Om. Nih, lagi nih. Nah, teknik closing yang mantul Om. Yang bikin buyer menolak tawaran kita gimana Om? Nah, gimana nih maksudnya ini? Ya, kalau di marketplace sebenarnya yang paling pertama tuh ya benerin gambar, terus kata kunci ya itu udah pasti. Terus nanti di diskon ya, diskon yang teman-teman kasih itu berapa gitu ya. Tapi jangan langsung di harga coret ya. Kalau harga coret kan kesannya kan nggak menarik. Beda halnya dengan teman-teman setting yang voucher diskon. Terus yang selanjutnya itu ada di kecepatan teman-teman ngechat balas pesan yang masuk. Karena kan Itu di marketplace itu ya seperti yang Om Sis bilang itu ya, untuk target pasar di Indonesia itu memang lucu. Jadi kita udah siapin marketplace yang tinggal belanja, udah dijelasin juga di deskripsinya misalkan barang ready gitu ya. Ibaratnya sesuai dengan stok yang kita listing, tapi mereka itu selalu akan bertanya dulu barangnya itu ready atau enggak gitu ya. Nah, mereka itu untuk mendapatkan jawaban untuk barang ready doang itu kadang mereka itu apa ya, sampai harus benar-benar dapat jawabannya dulu gitu, baru mereka akan beli produknya. Tapi ketika kita telat respon, bahkan sampai berjam-jam, maka itu si calon konsumen itu akan lari dengan sendirinya ke toko lain yang memang fast respon. Ya. Gitu. Ya. Nah, itu sering terjadi itu memang Om. Ya. Iya, Oke. benar. Toko saya juga banyak yang nanya barang ready. Kalau telat tidak direspon, dia akan tempat lain gitu biasanya. Benar. Oke. Ini ke pertanyaan terjawab ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Om, selain pasang iklan yang berbayar di Shopee, di setiap produk ada naikin produk. Itu apa efektif kalau kita klik untuk menaikkan produk kita?
Sebenarnya kalau dibilang efektif nggak efektif itu kan kita nggak tahu, karena pertama itu kan yang naikkan produk itu kan nggak ada tolak ukurnya, ya kan? Hmm. Halo. Ya, ya. Halo. Nah, Halo, halo. itu kita nggak bisa menentukan itu efektif atau tidak karena itu nggak ada tolak ukurnya. Lain halnya ketika kita beriklan yang berbayar gitu ya, itu kan ada tolak ukurnya. Jumlah traffic yang masuk dari iklan yang kita setting itu dari kata kunci apa aja itu yang masuk, itu kan bisa diukur, ya kan? Bisa diukur berapa yang masuk, terus berapa biaya yang keluar gitu ya. Nah, sementara kalau yang naikkan produk itu ya kita nggak bisa bilang efektif nggak efektif ya, karena yang namanya juga gratisan gitu ya. Ya kalau mau dicoba ya dicoba aja tetap, karena kan itu kan gratisan. Cuman maksud saya tuh kita jangan hanya terpaku di yang gratisannya aja, karena disediain yang fitur gratisan terus kita maunya iklan yang gratis aja gitu Gratis. keluarnya. Jadi buang jauh ya, jadi buang jauh-jauh mental untuk kita beriklan tuh pingin yang gratis seperti itu. Yang bahaya justru malah di sananya. Tapi kalau perkara ini bisa menghasilkan konversi sales atau enggak, ya kalau dibilang bisa ya pasti bisa gitu. Ya. Oke, menjawab ya. Ini pertanyaan selanjutnya nih, Hu. Masih banyak pertanyaan. Kita agak speed up ya kali ya, biar terjawab semua kali ya. Nah ini, apakah kita wajib membuat voucher toko biar menarik pembeli dan efektif enggak ya? Gitu. Ya balik lagi ya, kita itu jualan itu ibaratnya kan maunya itu kan pingin untuk jangka panjang. Nah, untuk Ya. jangka panjang kita ingin dapatkan calon pembeli atau pembeli yang loyal gitu ya, yang loyal ke depannya. Nah, untuk di awal apalagi toko-toko baru, nah yang untuk ibaratnya pancingan pertama untuk member atau konsumen baru, yaitu salah satunya dengan diskon tadi, dengan voucher tadi. Nah, bisa dengan voucher ikuti toko atau yang voucher cashback gitu. Ya. Nah, nanti setelah mereka ibaratnya belanja pertama tuh nanti mereka akan bisa menilai mulai dari produk yang dia beli, yang kita kasih, sama pelayanan kita gitu ya. Baru nanti dari sana akan terbentuk hubungan dan juga repeat order. Jadi jangan hanya cuman sekali doang. Siap. Ini ada pertanyaan dari Maulana Lutfi Gifaria. Ini saya bisa baca nih namanya nih. Ini dia. Saya suka lihat produk yang terjual ribuan, tapi lihat ratingnya hanya 2 orang. Itu gimana ya? Apakah real? Nah, ini nanya apa nih? Ada hehehe-nya di belakang nih. Gitu. Silakan. Oke, kalau yang ini sebenarnya kalau yang ini kita skip aja ya, karena Ya, kita inginnya aliran bener Shopee ya. garis lurus. Ya, Tapi oke, kita siap. maunya Shopee garis lurus gitu ya. Siap, siap. Oke. Kita next ya, kita skip ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Kalau kita dropship untuk videonya gimana, Om? Ini video gimana maksudnya ya? Dari Adi Prakoso. Oke, untuk video pertama, untuk yang video di profile toko itu teman-teman bisa buat sendiri, atau ya benar bisa buat sendiri. Terus kalau untuk yang video di produk ya, teman-teman bisa sama, tinggal bisa buat sendiri tapi dari gambar yang udah ada. Nah, untuk yang gambar produk teman-teman nggak usah lama-lama, maksimal 20 detik aja. 5 sampai 20 detik. Nah, itu nanti buatnya bisa dari Canva yang online ya. Nah, di Canva itu kan banyak template-nya, tinggal cari aja yang untuk yang video 1x1 perbandingannya gitu. Itu lebih enak. Nah, nanti dari Canva tinggal download nanti dikirim ke handphone, bisa lewat Telegram, bisa lewat WhatsApp. Nah, nanti dari aplikasi baru nanti kita upload gitu ke produknya. Oh, gitu ya. Mas Adi Prakoso begitu ya. Nah, ini Om, ada pertanyaan lagi nih Om. Mas, tadi bid maksimal berapa persen dari keuntungan? 0,001%
0,1% ya, 0,01% kayaknya. Terjawab ya. Singkat, padat, dan 0,01%. Jadi kalau 100.000 berarti bid maksimalnya bisa Rp1.000 oke. gitu. Tapi kita untuk beriklan ya kita maunya tuh mulai dari budget yang paling minimal dulu, seminimal mungkin. Gitu ya Om. Nah, ini banyak banget pertanyaan ini Om, banyak banget. Ini kalau kita tampung semua betul-betul bisa sampai imsak ini Om. Oke, teman-teman, sebenarnya yang disampaikan Om Sipa tadi tinggal dipraktekkan aja ya, karena kuncinya kita berhasil atau tidak di marketplace itu kita praktek. Dengan banyak praktek, tentunya nanti teman-teman akan menemukan jalannya sendiri gitu. Kalau Betul, kata betul. buku-buku, nah, betul ya. Kalau menurut buku-buku yang ada di Gramedia itu, kalau kita akan dikatakan seorang ahli jika kita sudah melakukannya 10.000 jam. Nah, pertanyaannya sekarang sudah berapa jam teman-teman meluangkan waktunya untuk mengutak-atik Shopee dan jualan di Shopee. Nah, dihitung aja. Nanti kalau sudah 10.000 jam, berarti teman-teman semua di sini sudah ahli di bidang Shopee gitu. Jadi praktek, 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 dan praktek itu sudah kata kunci dan itu memang harus dilakukan. Ya, saya suka satu quote kata-kata bahwa mengatakan begini Om. Kita punya satu jurus itu akan jauh lebih mematikan jika dilatih 1.000 kali daripada kita punya 1.000 jurus masing-masing hanya dilatih 1 kali. Nah, gitu. Teman-teman, kalau malam ini kita belajar Setuju. Shopee dan teman-teman ya setuju ya. Dan sekarang sedang ada di Shopee, usahakan tetap aja dulu di Shopee sampai toko Shopee-nya itu menghasilkan buat teman-teman sampai passive income, baru belajar platform-platform yang lain. Itu saran saya dari kita gitu. Kalau semuanya dipelajari nanti mabok dan nggak ada yang menghasilkan karena yang diketahui hanya kulit-kulitnya doang semuanya gitu. Ayo kita Betul. menjadi seorang ahli di bidangnya kita, gitu ya. Ini ada pertanyaan. Oke deh, ini Kita sampai jam berapa ini Om? kita batasi sampai jam 21.10 menit ya. Apa ya? Kita jadwal main PUBG soalnya. Oh, jadwal main PUBG. Ini jam 10 menit lagi deh, 10 menit lagi ya. Nah, ini maksudnya ada beberapa pertanyaan, kasihan juga kalau nggak kita jawab, Bu. Nggak apa-apa Boleh, ya. boleh. Ini biar kita senang hati semua. Yang penting nanti teman-teman jangan cuma tanya doang ya, tapi setelah malam ini langsung dipraktekkan nih apa yang disampaikan oleh Om Sipa tadi gitu. Nah ini Om, pertanyaan Om, tips cepat jadi star seller seperti apa? Nah, ini udah para ahli-ahli nih kayaknya seperti ini. Jadi star seller ya. Pertama, kalau untuk yang tujuan star sellernya dulu ya, kalau untuk di algoritma sebenarnya star seller itu nggak terlalu benar-benar ngaruh ya, nggak berpengaruh di Bukalapak gitu ya. Level toko itu nggak sepengaruh di Bukalapak. Kalau misalkan untuk star seller, sebenarnya ini kan dari penjualan ya. Kalau teman-teman sebenarnya penjualannya udah bagus, ini nanti akan otomatis tokonya akan menjadi star seller. Nah, tipsnya bagaimana? Ini teman-teman bisa salah satunya bisa mengakali dengan jualan produk real ya. Kita bukan main fake order, tapi yang harganya murahan gitu ya. Bisa mulai dari jualan pulpen atau jualan stiker atau misalkan jualan apa yang secara harga itu murah ya, mulai dari 1.000 sampai maksimal 3.000 lah atau 2.500 itu. Nanti itu akan berpengaruh ke penjualan si tokonya itu. Apalagi kan ada program yang Shopee gratis ongkir minimal belanja Rp0 ya, seperti itu. Siap, itu ya. Ini Gitu pertanyaan sih. cukup siap. Ini aja cukup panjang nih, Hu. Mungkin bisa disimak, Hu. Bisa baca. Di daftar kata kunci yang kita pasang ada peringkat rata-rata. Itu maksudnya peringkat kata kunci kita ya, Om, atau peringkat kata kunci keseluruhan yang dipasang semua advertiser. Bagaimana risetnya kalau misalnya peringkat rata-rata tertulis di situ angka?
peringkat rata-rata. Oh, iya. Ini maksudnya peringkat peringkat rata-rata ini untuk susunan iklan kita ya. Ada di urutan ke berapa? Misalnya ini, coba ini tak tampilin di sininya ya, Hu. Yang share Ya, screen lagi ya. oke. Hmm. Share screen yang mana nih? Bentar. Oke, ini. Oke, ini contohnya misalkan ke Shopee deh ya. Belum muncul ini, Hu. Udah muncul belum? Belum. Belum muncul. Sek. Tiga, Muncul dua, nggak? satu. Belum. Nggak muncul. Nggak muncul juga ya? Ya. Ya, ngobrol aja, Hu. Oke, ini sebenarnya ke peringkat rata-rata iklan kita gitu ya. Jadi patokan kita beriklan tuh sebenarnya untuk melakukan cross check di posisi iklan kita bisa menggunakan di aplikasi Shopee-nya dari handphone ya. Nah dari aplikasi itu sebenarnya ketika kita beriklan tuh kita nggak harus melulu harus peringkatnya itu di peringkat pertama atau kedua. Nah teman-teman bisa ngejar peringkatnya misalkan ke 8 atau di 8 ke atas misalnya seperti itu, karena ketika kita ngejar peringkat pertama ya 1, 2, 3 gitu ya atau 5 teratas, itu pertama budget yang kita keluarkan juga akan makin lebih gede secara bidding. Terus yang kedua bisa saja gitu ya secara konversi salesnya malah makin rendah karena orang yang nyari masuk ke Shopee itu ibaratnya dia ingin cari-cari dulu produk pembanding. Nah ketika misalkan dia masuk ke Shopee ada iklan yang teratas gitu ya di baris baris satu itu produk urutan 1, 2. Nah nanti dia scrolling ke bawah gitu ya. Nah ternyata di halaman tengah gitu ya, di posisi tengah atau di bawah itu ada yang jauh lebih menarik secara harga, secara produk gitu ya. Dia malah mengeklik iklan produk yang di bawah, padahal secara bidding iklan dia jauh lebih murah gitu ya. Walaupun posisi dia di bawah, tapi ketika kata kuncinya itu tepat, produknya itu gambarnya udah bagus, harga udah bagus gitu ya, belum lagi penawaran diskon dan lain-lain udah bagus, ya itu akan terjadi closing juga gitu. Jadi intinya urutan itu tidak jadi patokan, jadi kita nggak harus di urutan 5 teratas, tapi kita bisa nembak di 5 ke atas lah urutannya gitu, mulai dari 6 dan sekian gitu. Oke, gitu ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya malam ini ya teman-teman. Ini pertanyaan terakhir ini, Hu. Nah, kalau ganti username di Shopee nggak bisa ya, Om. Kalau ganti username sebenarnya akun yang saya pakai ini ya, yang saya tunjukkan itu awalnya itu bukan itu ya. Awalnya itu dulu saya jualan mukena deh kalau nggak salah tuh. Akun lama soalnya 2000 berapa ya? 2016 apa 2000. Nah, itu saya hapus akun ya di aplikasi, hapus akun terus saya ganti username. Itu masih bisa. Nah, tapi kalau untuk sekarang sih saya nggak tahu, saya belum nyoba lagi. Tapi ada baiknya memang kalau username itu ya jangan diganti. Kayaknya kalau dihapus akun itu otomatis akunnya itu akan hilang. Jadi harus ngajuin lagi dari awal. Kalau dulu saya memang masih bisa. Gitu. Gitu ya. Jawabannya. Teman-teman ini mohon maaf banget buat teman-teman yang bertanya dan belum sempat dijawab sama Om Sipa, karena banyak banget ini Om, kalau dijawab semua nggak habis-habis ini. Ya. Ini ya tandanya teman-teman semua pada praktek ini senang banget kita karena teman praktek, karena apa yang kita riset selama ini, apa yang kita berikan itu tidak sia-sia gitu ya Om. Mungkin adakah Om Sipa ingin disampaikan terakhir Om?
Cukup sih, palingan ini aja, yang namanya pola beriklan ya teman-teman. Pola beriklan itu setiap orang itu beda-beda, ya kan? Bisa saja pola beriklan antara saya dan teman-teman itu nanti berbeda, walaupun ibaratnya sama-sama winning produknya. Tapi cara kita beriklan bisa saja berbeda. Nah, untuk mendapatkan itu ya mau nggak mau teman-teman ya harus banyak prakteknya, harus dicoba juga cari celahnya di mana, cari pola sendiri gitu. Nah, yang bisa saya share paling ya teknik pola beriklan saya gitu. Ya. Oke. Ada lagi Om? Udah itu aja, cukup sih paling. Itu aja. Oke, thank you teman-teman yang ngikutin kita dari awal sampai akhir malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Om Sipa sangat bermanfaat buat kita semua dan bisa menambah pundi-pundi kantong kita ya di Shopee dan meningkatkan penjualan dari teman-teman semua. Mungkin yang selama ini beriklannya ya sudah beriklan. Tadi Om Sipa sudah memberikan dari awal, dari akhir, dari A sampai Z teknik cara beriklan versinya Om Sipa ya. Menurut saya ini bagus banget karena dia tidak trial ya, karena dia sudah melakukan beberapa riset panjang hingga sampai akhirnya bisa sharing malam hari ini. Mungkin teman-teman yang selama ini agak meleset ya, dibenerin lah, coba diikutin rule of the game-nya dari teknik beriklan gitu ya. Yang penting kata kuncinya, judulnya, description-nya, gambarnya, semua itu harus relevan. Itu secara garis besarnya gitu tadi Om Sipa ya. Nah ini secara detailnya tadi kita bahas 1,5 jam, kita bahas tekniknya sebenarnya gitu. Oke teman-teman, selamat berpraktek. Saya kata-kata terakhir penutupan dari saya suka dengan kata-kata Albert Einstein. Dia mengatakan begini, gila adalah ketika kita melakukan hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau teman-teman selama ini hanya itu dan tidak berhasil, berarti yang salah itu adalah caranya. Kita harus rubah caranya, temukan cara baru, berinovasi cara baru, kita akan dengan melakukan hal yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi dengan acara live dari Ayo Dropship. Nanti jadwalnya ditunggu aja, dipantau terus di grup ya, kapan kita akan live kembali. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.